warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Mutia Sibuan, guru di SMP Negeri 2 Kaluledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Setiap insan manusia memiliki keunikan dan keistimewaannya. Setiap manusia terlahir dengan banyak keunikan. Begitu juga dengan murid kita. Dulu saya berpikir bahwa murid itu sama saja seperti kertas putih. Saya memperlakukan mereka dengan cara yang adil, yang sama. Ketika murid A diajari dengan materi Z, maka B, C, dan murid lainnya juga diajari dengan materi Z. Saya berpikir itu cukup adil karena saya memberlakukan materi yang sama. Ternyata pendapat itu salah. Memberi materi yang sama ternyata malah membuat beberapa murid tidak mendapatkan haknya sebagai pendidik. Kita harus berpihak pada murid. Sebagai pendidik, kita menuntun murid untuk bisa merdeka dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya membaca, melihat video di platform Merdeka Belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sangat menarik, sangat membuat saya terpukul, tercambuk, dan terguling. Ternyata pengajaran yang selama ini saya ajarkan salah, dan saya sudah menyakiti murid saya dengan pengajaran tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi menjawab bahwa setiap murid itu tidak bodoh. Mereka hanya memiliki perbedaan. Mereka memiliki minat dan kebutuhan yang tak bisa kita samakan. Saya di sini melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui diferensiasi proses dan produk. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode permen manis Gabe. Pertanyaan menuntun murid menganalisis sesuai gaya belajarnya. Saya akan membuat pertanyaan terbuka, dijawab dengan tidak terikat standar. Jadi mereka bebas berkreasi, tapi dengan tetap dituntun. Pendahuluan. Kegiatan ini dimulai dengan mengucap salam kepada murid. Lalu menanya kabar kepada murid. Apakah mereka sudah sarapan? Bagaimana perasaan mereka hari ini? Apakah bahagia, sedih, atau malah kecewa? Setelah itu, beri mereka semangat. Jangan biarkan mereka belajar dalam keadaan sedih ataupun kecewa. Setelah memahami perasaan murid dan telah menyemangati mereka, kita membiasakan diri untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Jangan menunjuk murid untuk memimpin doa. Usahakan agar merekalah yang maju atau mandiri untuk memimpin doa.
Setelah selesai berdoa, kita menanyakan mengenai kehadiran. Apakah siswa semua hadir? Jika ada yang tidak hadir, maka kita bertanya mengapa siswa tersebut tidak hadir. Setelah menanyai mengenai kehadiran, kita bertanya mengenai pembelajaran sebelumnya. Bagaimana dengan tugas yang telah saya berikan sebelumnya mengenai mencari sumber belajar lain tentang materi iklan. Setelah itu, kita melakukan ice breaking jika dirasa murid terlihat tidak bersemangat. Setelah selesai ice breaking, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan sebelumnya mengenai sumber belajar lain, mencari materi tentang iklan. Setelah mereka mengatakan sudah mencari atau sekiranya ada yang telah mencari sumber belajar lain, maka mereka dibagi beberapa kelompok. Beberapa kelompok ini dibagi berdasarkan gaya belajarnya. Gaya belajar ini saya petakan dari pengamatan saya ketika melakukan pembelajaran sebelumnya. Adapun diskusi kelompok ini mengenai penyajian mereka tentang pemahaman terhadap iklan. Bagaimana mereka menganalisis pemahaman mereka tentang iklan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka.